Jangankan sosoknya, sudah jelas-jelas bukan orang beriman yang memimpin dunia, Yahudi, Nasrani, kafir. Tapi kemudian sistemnya juga mencampakkan kitabullah was sunnah, ya. Maka kalau Anda merasakan di bab ini kok pahit sekali perjalanan kita sebagai suatu umat yang mengaku beriman ini, ya karena memang dunia sedang gelap, Pak. Dunia tidak sedang disinari oleh sumber cahaya yang semestinya, yakni kitabullah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kepemimpinan orang kafir hanya bisa terjadi atas izin Allah Ta'ala. Allah ridha, Allah tidak ridha. Kenapa? Karena Allah hanya ridha dengan kepemimpinan kaum beriman, satu, yang dalam memimpinnya menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Ta'ala. Itulah kepemimpinan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sekarang sedang diuji Allah dengan hidup dalam kondisi kita yang kalah, yang memimpin justru kaum kafir, Yahudi, Nasrani, ya. Makanya Nabi menggambarkan situasi kita seperti malam yang gelap gulita, fitnah begitu banyak. Dan ini hadis periodisasi tadi, hadis babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam, ringkasan sejarah umat Islam, dan kita sekarang berada di babak keempat, kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Tidak ada nama babak yang lebih mengerikan daripada babak kita sekarang ini. Babak pertama namanya babak kenabian, itu bagus sekali. Kepemimpinan Nabi langsung, Nabi Muhammad SAW atas umat generasi awal dahulu kala, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sudah berlalu. Babak kedua namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Ini pun namanya bagus sekali, dan memang sejarah mencatat itulah kepemimpinan para khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat pilihan yang sudah dijanjikan surga oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, sudah berlalu. Terus babak ketiga mulkan dan raja-raja yang menggigit, ya. Ini era yang kata orang Prancis komsi-komsa kata orang Arab nis-nis, separuh-separuh, ya. Tergantung sosok pemimpinnya. Tapi secara umum masih ada kebaikan di dalamnya. Karena apa? Di babak ketiga sejarah mencatat umat Islam memiliki pemimpin tertinggi namanya khalifah. Yang berarti kalau khalifah yang mimpin, sistemnya namanya apa? Khilafah. Yang berarti masih Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi sayang, pola pergantian kepemimpinannya meniru cara-cara kerajaan, waris mewarisi. Sehingga tergantung, kalau khalifahnya wataknya baik, baiklah dia jadinya. Tapi kalau wataknya bermasalah, ya ada masalah pada umat ini. Tapi mereka bersabar. Kenapa? Karena yang penting masih dinaungi oleh kitabullah dan sunnah, ya. Cuman sosok pemimpinnya memang zalim. Itu realita, Pak, ya. Dan namun di babak keempat ini, bahkan jangankan sosoknya, sudah jelas-jelas bukan orang beriman yang memimpin dunia, Yahudi, Nasrani, kafir. Tapi kemudian sistemnya juga mencampakkan kitabullah was sunnah, ya. Maka kalau Anda merasakan di babak keempat ini kok pahit sekali perjalanan kita sebagai suatu umat yang mengaku beriman ini, ya karena memang dunia sedang gelap, Pak. Dunia tidak sedang disinari oleh sumber cahaya yang semestinya, yakni kitabullah Al-Quran. Kan Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, ya, menuju jalan Allah, Rabb yang maha terpuji lagi maha perkasa. Nah, kita sekarang hidup dalam gelap lagi. Berarti kita harus berjuang bagaimana caranya Al-Quran kembali menyinari dunia ini, ya. Baik, nah saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah hadis ini nggak berhenti di babak keempat. Nabi sudah isyaratkan babak keempat ini juga babak terminal, bukan babak final, ya. Dia akan berlalu ketika Allah takdirkan dia berlalu, untuk kemudian datang babak terakhir, babak kelima, namanya sama dengan babak kedua, yaitu babak kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Thumma sakata, artinya kemudian Nabi diam.
mengisyaratkan sampai disitulah akhir perjalanan umat Islam. Berarti ujung perjalanan umat kita, umat Islam ini, husnul apa su'ul khatimah? Husnul apa su'ul khatimah? Husnul. Sekalipun banyak orang yang alergi dengan khilafah sekarang, ya. Tapi ini ucapan Nabi kita yang kita harus yakini kebenarannya. Tidak mungkin Nabi menyampaikan hal ini kalau tidak mengandung busyra, kabar gembira buat kita, ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ada sunnatut tadawul, sunnah pergiliran yang Allah takdirkan di dunia ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Ada gilirannya kita di atas garis merah, ada gilirannya kita di bawah garis merah, ya. Ini garis merah ini Pak selalu mengiringi perjalanan sejarah umat Islam dari babak ke babak ke babak ke babak ke babak, ya. Tapi ini bukan garis kemiskinan, ya. Ini garis batas kapan kita berjaya berada di atas, kapan kita sedang runtuh berada di bawah, ya. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, lebih banyak kita di atas garis merah atau di bawah garis merah, Pak? Di atas garis merah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi rezeki Allah sekarang kita sedang di bawah garis merah, ya. Saya bilang rezeki karena apa? Karena kalau kita mau bersabar, nilai amal kita seperti amal sahabat 50 orang, ya, dalam kondisi yang sulit ini. Sebagaimana sulitnya Nabi dan para sahabat ketika di babak pertama bahagian awal. Kan babak pertama dibagi 2, Pak. Nabi memimpin pernah di Mekah, pernah di Madinah. Waktu di Mekah, Nabi memimpin para sahabat itu dalam kondisi kuat atau lemah? Hah? Lemah, ya. Yang mimpin siapa? Musyrikin. Zalim mereka, menganiaya umat Islam persis seperti kita hari ini, cuma skalanya beda. Dulu skalanya Arab, sekarang skalanya dunia. Sebentar kita dengar saudara kita di Palestina dizalimi, tahu-tahu saudara kita di Kashmir dizalimi, tahu-tahu saudara kita di Chechnya dizalimi, tahu-tahu saudara kita di Xinjiang, China dizalimi, ya. Tapi hakikatnya sama, kita sedang berada di bawah garis merah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Dan hal ini sudah Nabi peringatkan 15 abad yang lalu akan terjadi dalam hadis berikut ini. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Anda tahu para sahabat dengar hal ini tercengang mereka. Tercengang bukan karena ragu sama Nabi, tapi karena tidak bisa membayangkan kok bisa-bisanya umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani, sedangkan dalam sholat kita minta ghairil maghdubi alaihim, jangan jadikan kami seperti orang Yahudi waladhdallin, dan jangan pula seperti orang Nasrani. Tapi kok bisa suatu ketika nanti umat Islam ngekor terus sama Yahudi Nasrani, padahal sudah kelihatan mereka masuk lubang biawak, diikuti terus. Nah, itu begitu maksud sabda Nabi. Nah, dulu para sahabat heran, kita sekarang mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa mudah, Pak? Hah? Mencari orang aku muslim hari ini yang ternyata ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa mudah, Pak? Hah? Mudah sekali. Saking mudahnya, hati-hati kalau Anda sedang sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia termasuk. Ya. Karena penetrasi Yahudi Nasrani itu dahsyat, Pak, lewat medianya, lewat hartanya, lewat sains teknologinya, ya, luar biasa. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peradaban Yahudi Nasrani ini adalah peradaban Romawi seperti dahulu kala, tapi sekarang Romawi modern, ya. Dan Romawi modern ini ciri khasnya dijelaskan dalam surat Ar-Rum, surat bangsa Romawi ayat ke-7. Kata Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum itu hanya mengerti perkara-perkara yang zahir material dari kehidupan dunia. Adapun terhadap akhirat mereka lalai. Itu yang memimpin dunia hari ini, Pak. Berarti mereka memimpin dengan ideologi materialisme dan ideologi hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Makanya kalau Anda ditakdirkan duduk di samping seorang bule barat non muslim, katakanlah di pesawat atau di kereta api, Anda coba ngobrol sama dia. Begitu obrolan Anda masih urusan dunia, Pak, dia menguasai pembicaraan. Tapi begitu Anda mulai ajak ganti topik, ajak ngomong soal kematian, ajak ngomong soal alam barzakh, ajak ngomong soal padang mahsyar, ajak ngomong soal surga neraka, diam dia. Kalau perlu dia ambil bacaan buku, dia baca buku, dia nggak peduli dengan kita, nggak mau dengar dia. Nah, itulah mereka. Mereka yang memimpin dunia itu seperti itu sekarang. Dan kita ingin diajak untuk menjadi seperti mereka juga, berpikiran bahwa hidup ini hanya dunia saja, hanya materi saja, dan karenanya mengabaikan akhirat. Na'udzubillah.